Dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, maka Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu atau FKUIB menyatakan pertama, menolak dengan tegas Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN tahun 2022 secara total dan menuntut pencabutannya tanpa syarat. Pencabutan ini sebagai cermin tidak urgennya dan tidak layaknya rencana pemindahan ibu kota negara saat ini, serta banyaknya mudorot baik secara dimensi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan internasional. Menuntut pemerintah dan DPR menghentikan megaproyek pemindahan IKN ini yang diduga kuat cacat hukum dan cacat prosedur, juga semakin memberikan jalan karpet merah kepada asing dan asing untuk menguasai Indonesia. Masyarakat adat Kalimantan mendukung penuh keputusan pemerintah dan DPR RI yang menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara baru bernama Nusantara ke Kalimantan Timur. Deklarasi dukungan ini diberikan oleh masyarakat Dayak dari seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Alhamdulillah kita bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama kami sampaikan bahwa kami dari Kesultanan Pasir menyambut baik dengan adanya Ibu Kota Negara sebagai peradaban bangsa Indonesia di mata dunia. Kalau untuk IKN Pak, saya berharap terus dilanjutkan, terus diperjuangkan agar generasi menerus bisa berpikir lebih maju lagi dengan kehadiran IKN Ibu Kota Nusantara baru, Pak. Bisa! Nusantara! Bisa! Awalnya kan kita hanya mendengar katanya-katanya, terus kita belum pernah datang ke sini. Saya juga beberapa waktu yang lalu meminta kepada Pak Presiden kapan-kapan pemimpin redaksi diajak lah untuk melihat kondisinya seperti apa, dan kan seeing is believing ya kata orang ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, kita yakin oh ini kerjaan benar memang visinya untuk Indonesia di masa depan. Sejauh ini sih kita lihat progresnya bagus gitu ya. Saya rasa juga sampai sejauh ini dispute tentang pindah atau tidaknya udah tidak apakah perlu ada ibu kota baru atau tidak itu udah nggak jadi isu lagi, tapi masalahnya kapan momentumnya kan. Jadi sebenarnya nuansanya lebih ke arah sana. Saya Haji Sarif Amir Muhammad, Sarjana Akuntansi, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyatakan mendukung pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga dalam pembangunan diberikan kemudahan agar IKN Nusantara dapat selesai sesuai dengan harapan kita semua. Cukup excited karena liputan yang dulu banget ya, masih rata dengan tanah dan katanya ini udah ada pembangunan, jadi penasaran banget gimana IKN berkembang, dibangun, udah sampai mana, udah ada apa aja di sana gitu. Jadi pengen nanya banyak banget nanti tentang perkembangan IKN sendiri. Seru nggak nih, Mbak? Harapannya ini benar-benar program yang diwujud nyatakan ya, karena nggak sedikit juga banyak yang pesimis, nanti ganti presiden nggak dilanjutin nih programnya gitu. Saya rasa ini benar-benar jadi sebuah pembuktian kalau memang pemerintah betul-betul serius menyiapkan IKN ini sebagai ibu kota negaranya ke depan. Kita menuju IKN Nusantara ya? Kota Nusantara. Di Kawir ini namanya persemaian skala besar. Persemaian skala besar itu artinya produksi besar-besaran. Pemerintah pertama di Persemaian Mentawir ini
Di sini kita tadi bersama Bu Menteri LHK dan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dijelaskan bagaimana progres pembangunan Persemaian Mentawir ini. Dan kalau saya lihat pribadi sih emang pembangunannya itu sudah lebih bagus ya daripada pas pertama kali di sini, dan areanya lebih diperluas. Tadinya kirain masih tanah gitu kan, masih patok-patok, ternyata udah ada bangunannya, udah ada perkembangan juga pasti di Persemaian. Nanti untuk di IKN kayaknya kalau ngeliat dari sini harapannya jadi lebih besar sih. Apakah kayak gitu nanti perkembangannya. Ini adalah Persemaian Mentawir yang kita siapkan 2 tahun yang lalu dalam rangka mendukung nanti penghijauan, reboisasi, penghutanan kembali untuk Ibu Kota Nusantara plus juga seluruh kawasan yang ada di Pulau Kalimantan. Mau nggak kalau media harus berkantor di IKN? Mau nggak ya? Mau kayaknya. Tapi dikasih tempat yang enak, tapi nanti juga ini pasti jadinya tempat yang enak, ya. Udaranya udah enak, mungkin karena lagi adem. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu panas, karena kan tadi juga udah ke Persemaian akan ditanam banyak-banyak pohon di sini. Gitu. Pertama mungkin orang akan merasa IKN itu seperti angan-angan, mimpi, atau mungkin sesuatu yang nggak mungkin. Tapi setidaknya setelah melihat sendiri, kita memang melihat ada progres, ada kemajuan, ada yang dikerjakan di IKN. Soal keberlanjutan, ya itu memang harus dikawal gitu ya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat maupun kami sebagai wartawan. Jadi kami gembira sih bisa melihat kemajuan pembangunan IKN. Kita sekarang ada di tempat di mana Presiden akan ada, yaitu di Istana Negara. Ini adalah pusatnya IKN, tempat di mana Istana Negara nantinya. Di sini itu ada jalan naik, kemudian di sini ada semacam kayak danau gitu. Saya sih sangat antusias ya untuk bisa bekerja di Ibu Kota Negara gitu, sebagai pewarta istana juga gitu. Ingin merasakan euforia bekerja di sini, terus lalu ingin merasakan tinggal di sini. Sebenarnya sih pengennya sih nginep di sini sih, merasanya nginep di sini, cuman karena hotelnya penuh ya Mbak ya, jadi nggak jadi nginep. Akhirnya PP pulang pergi. Demi Ibu Kota baru, semangat! Kepresidenan yang berlepas Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur bisa dilihat proyek saat ini masih terus berlangsung. Presiden bersama dengan wartawan istana berkesempatan untuk melihat secara langsung sudah sejauh mana proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Karena kami ketika tanda tangan kontrak bekerja sebagai wartawan bersedia ditempatkan di mana aja, ya kami harus siap ya.